Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan video peran pemerintah dalam ekonomi makro kebijakan fiskal. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Rosyada Veronica Manulang dan rekan-rekan saya, Cynthia Muharani, Salsabila Rahmadania, Rizky Bayu Ananda, dan Roni Simamora. Berikut video penjelasan dari kelompok kami. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan penyusunan APBN sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapai masyarakat adil dan makmur materialnya maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi APBN. APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN. Yang pertama, fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, ada fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, ada fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, ada fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Materi selanjutnya adalah prinsip APBN. Yang pertama, prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan ada anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang kedua, fungsi distribusi. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan, pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber daya penerimaan, melainkan sebagai sumber daya pembiayaan. Yang kedua, defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri. Materi selanjutnya adalah struktur APBN. Yang pertama, belanja negara. Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kebutuhan penyelenggaraan negara. Yang kedua, pembiayaan negara. Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya. Yang ketiga, ada pendapatan pajak. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan. Yang keempat, ada pendapatan negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Dan yang terakhir, ada penerimaan negara bukan pajak, berasal dari penerimaan sumber daya alam dan gas bumi, penerimaan sumber daya alam non minyak bumi, dan gas bumi. Penyusunan APBN. Proses penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu yang pertama, pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR dari bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Agustus. Yang kedua, pengajuan pembahasan dan penetapan APBN dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Berikut ini diuraikan secara singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN tersebut. Dasar hukum APBN. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai keuangan selalu didasarkan pada undang-undang ini. Khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bunyi pasal 23 adalah ayat yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat yang kedua, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan, maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran rakyat. Indikator-indikator yang menjadi asumsi dalam penyusunan APBN adalah indikator makroekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi itu tidak sendiri dipaksakan. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bergerak lambat walaupun stabilitas ekonomi makro sudah tercapai. Yang pertama, masih tingginya pengangguran dan kerentanan pasar terhadap tenaga kerja. Yang kedua, lemahnya kegiatan investasi dan permasalahan fundamental yang terkait. Yang ketiga, tingginya potensi tekanan inflasi secara struktural. Fungsi utama kebijakan fiskal terdiri dari 3, yaitu yang pertama fungsi alokasi, yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi yang mempunyai tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga-harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal dari segi teoritis, yaitu yang pertama kebijakan fiskal fungsional. Pengertian kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi secara non-pemerintah. Dari segi penerapan, yang pertama kebijakan fiskal ekspansif. Pengertian kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Dari segi neraca pembayaran, yaitu yang pertama kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal satu ini diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Pengertian kebijakan fiskal surplus adalah jenis
kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Keempat, kebijakan fiskal dinamis. Jenis kebijakan fiskal terakhir dari segi penerapan adalah meregulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Poin pertama instrumental kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dari luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengangguran, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Kedua, pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Ketiga, obligasi publik. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki kupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Berikutnya, contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, yaitu pembebasan pajak berupa pengangguran atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Oke teman-teman, sekian penjelasan kami mengenai peranan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi makro dalam kebijakan fiskal. Semoga materi yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.